Kembali di Prime Show bersama saya Zivana Leticia. Momentum libur panjang pekan ini dikhawatirkan akan memunculkan klaster baru dalam persebaran virus corona. Selain tenaga ahli utama kantor staf presiden Brian Sri Prahastuti, malam ini saya juga akan ditemani oleh seorang epidemiolog dari Universitas Indonesia, Bapak Tri Yunis Miko Wahyono. Selamat malam Pak Yunis. Selamat malam. Silakan bergabung Pak. Apa kabar Pak Yunis? Baik, Semoga sehat ya. Ya. Kita salam dari jauh dulu ya Pak. Oke baik, sebelum saya berbincang dengan kedua narasumber saya malam hari ini bersama juga dengan Ibu Brian, kita akan ke pintu tol Jakarta Cikampek terlebih dahulu untuk melihat apakah animo masyarakat untuk keluar kota masih tinggi. Malam ini sudah ada reporter iNews Vito Erlangga di sana. Selamat malam Vito, silakan laporannya. Ya, selamat malam Zizi dan pemirsa. Berdasarkan pemantauan kami pada hari kedua libur panjang Maulid Nabi Muhammad tahun 2020, suasana terkini di tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 57 saat ini arus lalu lintas nampaknya sudah kembali ramai lancar begitu secara situasional. Dan berdasarkan pemantauan kami sejak sore tadi, kendaraan yang melintas di kawasan ini melaju dengan kecepatan rata-rata sekitar 80 hingga 100 km per jam. Dan jika dibandingkan dengan hari sebelumnya atau pada Rabu kemarin, memang saat ini nampaknya animo masyarakat untuk keluar kota saat ini sudah mulai menurun. Dan berdasarkan data terakhir dari Jasa Marga yang kami terima, setidaknya pada hari ini sebanyak 21.000 kendaraan mengarah ke luar Jakarta melalui tol Jakarta Cikampek, yang mana angka ini menurun daripada hari sebelumnya, yang mana pada Rabu kemarin tercatat setidaknya 143.000 kendaraan melintas ke arah luar Jakarta melalui tol Jakarta Cikampek. Dan berdasarkan wawancara kami dengan Dirlantas Polda Jawa Barat, pihaknya sendiri mengatakan bahwa untuk puncak arus mudik dari libur panjang Maulid Nabi Muhammad tahun 2020 sendiri sudah terjadi pada Rabu kemarin, dan saat ini arus lalu lintas sudah kembali normal seperti sedia kala. Dan selain itu kami juga belum melihat adanya rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh petugas kepolisian. Selain itu, untuk prediksi arus balik dari libur panjang pada tahun ini diperkirakan akan terjadi pada 1 November besok. Kembali ke Anda, Zizi. Oke baik, terima kasih Vito atas laporannya, dan kita akan kembali ke kedua narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama mungkin saya kembali ke Ibu Brian dulu. Selamat malam Ibu Brian, masih bergabung? Selamat malam Zizi, masih. Oke Ibu, kita lanjutkan kembali ya Bu ya pertanyaannya sebelum ke Bapak Yunis. Ibu, ini kan seperti yang kita bahas tadi ya Bu ya, menyambut libur panjang, diduga mobilitas masyarakat juga akan semakin tinggi, dan bahayanya jika tidak terdeteksi dengan baik dari pemerintah daerah ataupun mungkin dari pemerintah pusatnya juga. Kira-kira solusinya apa Bu? Maksudnya solusi untuk ini ya, kan tadi saya sampaikan yang harus kita antisipasi itu adalah bagaimana kita bisa meminimalisir ya terjadinya transmisi. Peningkatan kalau terjadi peningkatan kasus sebenarnya sudah bisa kita prediksi, kemungkinan itu akan terjadi, itu besar sekali. Tapi bagaimana kita meminimalisir itu? Selain tadi masalah protokol kesehatan dan seterusnya ya, termasuk juga edukasi dan kepada masyarakat untuk memutuskan pilihan yang terbaik bagi mereka dan keluarganya dalam mengisi liburan panjang ini. Misalnya kalau DKI, saya tahu mereka pemerintah DKI itu melakukan kampanye walaupun liburan ya lebih baik di rumah saja misalnya begitu ya. Atau kalaupun misalnya terpaksa harus melakukan kegiatan di luar begitu, atau memutuskan untuk melakukan kegiatan di luar, maka kita tahu misalnya kan ini yang kita harus kemungkinan terjadi penularan ini kan di moda transportasinya, kemudian dan di tempat fasilitas umumnya ya. Nah ini dua fasilitas ini yang harus lebih
tingkatkan ya upaya-upaya untuk bagaimana protokol kesehatan itu lebih comply, lebih Oke. bisa ditegakkan begitu. Baik, Dan yang Bu Brian. kedua, Mbak, Oke, terima ya, kasih ya. Ibu. Kita kembali ke Pak Yunis dulu ya, Pak. Menanggapi pernyataan tadi Ibu Brian juga. Bu Brian juga mengatakan bahwa masyarakat juga diperlukan perannya untuk bisa selektif menentukan apakah harus stay at home untuk saat ini di rumah saja ataukah kapan harus bepergian. Nah, menurut Bapak dengan pemerintah menetapkan libur panjang seperti saat ini, bagaimana pendapat Bapak? Apakah ini artinya pemerintah lebih mementingkan ekonomi dibandingkan kesehatan atau bagaimana? Ya, jadi kalau liburan itu pemerintah menentukan liburannya. Tapi liburan tidak salah begitu. Liburan yang salah adalah menggunakan liburan itu. Jadi menggunakan liburan itu yang benar, yang paling benar adalah stay di rumah begitu atau tetap di rumah. Kemudian kalaupun berpergian harus dengan catatan minimal penularannya kecil. Jadi harus meminimalkan penularan COVID-19. Bagaimana cara meminimalkan penularan COVID-19 adalah satu, dia harus tahu dia berasal dari zona apa. Zona hijau atau zona kuning, zona jingga, zona merah. Dia harus berlibur ke zona apa, begitu. Dia mau menuju ke zona apa. Jadi kenalilah zona itu sebelum berlibur. Kedua adalah ke tempat wisata yang terbuka lebih aman atau lebih kecil penularannya dibanding yang tertutup begitu. Kalau gedung-gedung tertutup lebih besar penularannya. Yang ketiga adalah berkerumun. Kunci penularan COVID-19 adalah berkerumun. Berkerumun akan meningkatkan reproductive number atau reproductive number itu akan besar karena di situ ada beta, ada di reproductive number sama dengan beta kali C kali D. Jadi beta itu menunjukkan ada orang yang mengandung kuman COVID atau orang yang infected begitu. Kemudian C adalah contact rate dan D adalah duration of illness. Kemudian kalau beta dan contact rate-nya tinggi, maka penularannya tinggi. Jadi pada waktu liburan ini sebaiknya orang memilih jangan ke tempat yang zona merah atau zona orange begitu karena betanya tinggi begitu. Kemudian jangan ke tempat keramaian karena kontak rate-nya tinggi begitu. Jadi harus mengurangi betanya dan kontak rate-nya. Oke, lagi-lagi peran masyarakat diperlukan sangat penting di sini ya Pak ya. Oke, untuk melihat bagaimana lonjakan kasus saat libur panjang, kita akan mengutip dari sosial media Pandemic Talk, di mana lonjakan kasus saat libur panjang Idul Fitri pada tanggal 22 sampai 25 Mei lalu mencapai 41% dari kasus harian. Sementara itu pada libur di hari kemerdekaan bulan Agustus, tanggal 17 Agustus ini jumlah kasus positif melonjak sekitar 21%. Nah ini kita sudah melihat ya Pak ya, ternyata memang belajar dari pengalaman sebelumnya memang Betul. sudah ada bukti gitu bahwa ternyata libur panjang ini menambah jumlah positif. Untuk Pak Yuni sendiri, bagaimana prediksi Bapak untuk pasca libur panjang pekan ini? Jadi prediksi saya libur panjang ini beda dengan Idul Fitri begitu karena Idul Fitri emang harus bersalam-salaman gitu. Jadi harus bersilaturahmi. Mungkin pada waktu Idul Fitri kontak erat nggak bisa dihindari begitu. Kemudian kalau sekarang kemungkinan karena sudah belajar dari pengalaman sebelumnya, dari liburan sebelumnya Idul Fitri maupun Agustusan, kemungkinan akan terjadi dampak, tapi dampaknya kecil. Jadi reproductive number-nya sekarang ini 1,1 atau 1,2. Kalaupun meningkat akan menjadi 1,3 atau 1,4. Jadi begitu. tidak sebesar pada saat Idul Kalau Fitri tinggi atau akan meningkat Agustusannya. 2 kali lipat. Kalau itu libur Idul Fitri 40% itu reproductive number-nya menjadi 1,5 atau 1,7. Oke. Jadi itu efek sedang. Kalau sekarang saya yakin akan terjadi efek ringan begitu. Jadi kalaupun naik 1,3, 1,4 begitu. Jadi pertambahan kasusnya sehari sekarang di Indonesia 3.900 atau 4.000. Kalaupun bertambah kemudian bertambah cuman 4.200 atau 4.300 atau paling tinggi 4.500. Oke, baik Pak Yunis. Kita ke Ibu Brian terlebih dahulu. Bagaimana Ibu menanggapi
Pak Yunis tadi menyatakan mungkin efeknya akan efek ringan gitu, tapi tentu saja dari pemerintah juga harus melakukan langkah antisipatif. Pemerintah akan meningkatkan kapasitas tes bagi masyarakat setelah libur panjang ini bagaimana, Bu? Ya, pertama mungkin respon saya alhamdulillah sih kalau misalnya ternyata prediksinya benar ya, artinya tidak apa namanya, kemungkinan penambahan kasusnya itu tidak terlalu tinggi. Dan saya sedikit banyak juga sepakat menyetujui apa yang analisis dari Dr. Miko ya, karena liburan yang sekarang ini kan waktunya juga lumayan 5 hari ya, jadi harapannya memang tersebar, kalaupun orang kemudian berinteraksi memilih keluar itu tuh akan tersebar di 5 hari itu. Kemudian yang kedua, banyak daerah wisata yang sudah zona hijau ya, terutama yang di luar Jawa itu sudah ada beberapa yang zona hijau. Makanya tadi saya sampaikan bagaimana masyarakat itu bisa selektif dalam menentukan daerah yang akan dikunjungi. Kemudian yang berikutnya juga pemahaman masyarakat juga mudah-mudahan sudah jauh lebih baik. Nah, tadi terkait dengan kapasitas testing tadi Mbak Zizi, jadi hal kedua yang penting apapun itu, walaupun peningkatannya nanti sedikit, mungkin satu hal lagi yang harus menjadi catatan kita adalah antisipasi jika terjadi kasus positif yang meningkat tadi. Jadi fasilitasi untuk tracing itu harus semakin diperkuat. Nah, ini kalau kita melihat untuk moda transportasi pesawat misalnya dan kereta itu menurut saya relatif lebih terkendali karena orang mengisi e-hack ya, health alert card begitu, kemudian penggunaan rapid test atau PCR sebagai persyaratan itu juga ada. Nah, kemudian maksud saya adalah jika terjadi kasus positif, kemudian dengan penumpang yang tercatat itu akan lebih mudah untuk dilakukan tracing di kemudian hari. Jadi penting sekali bahwa dengan adanya sistem tracing yang baik ini, kemudian jika ada kasus positif cepat diketahui, kemudian tracing bisa cepat dilakukan, dan jika ada yang reaktif atau positif, kemudian bisa cepat diambil tindakan, apakah itu untuk dirawat, apakah diisolasi, ataukah lebih di testing lebih lanjut begitu. Nah, yang menjadi kendala memang yang misalnya kendaraan pribadi atau yang pakai kendaraan bis begitu itu lebih sulit untuk dikendalikan. Ya, tapi tentunya akan selalu ada aksi dan juga antisipasi dari pemerintah sendiri ya, Bu Brian ya. Betul. Baik, terima kasih banyak Bu Brian sudah berbagi sudut baik. pandang bersama kami pada malam hari ini, dan tentunya kita juga masih akan melanjutkan obrolan kita dengan Bapak Yunis, namun setelah jeda yang berikut ini, dan juga akan ada informasi lain. Apakah libur panjang ini memberikan dampak yang signifikan terhadap Biro Perjalanan Wisata? Prime Show akan kembali setelah jeda berikut.